Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anna syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah kajian kitab Ulumul Quran Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumul Quran karya Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki yang kami hormati. Seperti biasa, marilah kita panjatkan selalu puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan nikmat-Nya pada kita, nikmat zahir maupun batin. Salat dan salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan semuanya umatnya, dan semuanya kita kelak semoga mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang kami hormati, di dalam pertemuan yang lalu kita telah membaca dan mengetahui tentang istilah di dalam mushaf atau istilah di dalam tafsir tentang pembagian surat. Kenapa itu surat dikatakan Makkiyah, kenapa surat dikatakan Madaniyah, dan kemudian perbedaan ulama tentang istilah dari Makkiyah dan Madaniyah itu sendiri. Dan kemudian ternyata para ulama di dalam perbedaan itu membagi juga tentang surat itu, apakah surat itu pada saat Rasulullah SAW berada di Madinah, apakah saat itu Rasulullah SAW turun ketika saat turun Al-Quran atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu ketika dalam keadaan safar, apakah dalam keadaan waktu shaif atau waktu panas, atau dalam keadaan waktu syita. Dan ini menjadi penelitian dari para ulama di dalam pembagian turunnya ayat atau turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita beranjak kemarin sudah mengetahui awal kali surat atau awal kali wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khilaf para ulama tentang masalahnya, masalah kapan turunnya awal kali wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada mengatakan surat Al-Alaq sampai 3, ada mengatakan sampai 5, ada mengatakan bahwasannya yang pertama kali turun adalah ya ayyuhal mudaththir. Ini perbedaan ulama. Namun dikompromikan, kemarin dikatakan bahwasannya kalau turunnya itu lin nubuwah secara mutlak adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Namun kalau turunnya itu adalah lirrisalah sebagai rasul untuk menyampaikan dan memberikan peringatan adalah surat Muddatsir atau ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir sampai akhir surat. Makanya dikompromikan dalam hal itu secara mutlak adalah surat Al-Alaq sampai 5 ayat dalam riwayat atau sampai 3 ayat. Tapi kalau turunnya Al-Quran pertama kali secara sempurna satu surat dan untuk risalah itu memang ya ayyuhal muddatsir. Kemudian para ulama juga membedakan tentang awal wahyu. Nanti dibedakan ada para ulama membagi juga awal turunnya wahyu berada di Makkah apa, awal turunnya wahyu tentang masalah al-qital, masalah peperangan apa, awal turunnya wahyu tentang masalah khamr itu apa, awal turunnya wahyu tentang masalah atimah itu apa, awal turunnya wahyu tentang masalah as-sajdah, ya surat yang ada sajdahnya apa. Nah, ini dibagi juga.
Jadi sampai detailnya di situ para ulama di dalam membagi di dalam mushaf yang kita baca dan di dalam nantinya juga untuk memahami di dalam menafsirkan Al-Quran. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang akhiru ma nazal, yaitu tentang wahyu yang terakhir turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhtalafal ulama'u fi dzalik ala aqwal. Para ulama berselisih pendapat tentang akhir wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashharuha, yang paling terkenal di dalam pendapat-pendapat tersebut adalah anna akhiru ma nazala qauluhu ta'ala yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Rahu Syekhon. Yang masyhur akhir ayat atau akhir wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Rawahu Syekhon. Adalah ayat mereka yang artinya mereka meminta fatwa pada Muhammad. Bilang, qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakan, Allah memberikan fatwa kepada kalian di dalam masalah kalalah. Dalam pembagian waris tentang masalah kalalah. Rawahu Syekhon. Inilah akhir ayat yang masyhur di kalangan para ulama tentang akhir turunnya wahyu dari Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menurut Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Abdullah dan Abbas, akhiru ayatin nazalat ayatul riba. Yang terakhir turun itu adalah ayat riba. Wahyu yang terakhir turun adalah ayat riba. Wa hiya qauluhu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba, sampai akhir ayat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hindarilah, jauhilah ya apa-apa yang masih tersisa dari riba. Ini merupakan akhir ayat yang turun menurut Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa qala aidan, Ibnu Abbas juga meriwayatkan akhiru ayatin nazalat adalah wattaqu yauman turja'una fih, yaitu ayat wattaqu yauman turja'una fih. Ini termasuk akhir ayat yang turun. Jadi para ulama di dalam penelitian mereka mengenai akhir wahyu yang turun, yang paling masyhur adalah ayat yang menjelaskan tentang masalah kalalah, dan ada pendapat yang kedua yaitu tentang masalah riba, dan yang ketiga adalah akhir ayat adalah wattaqu yauman turja'una fihi. Wa qala Sa'id bin Musayyib, ada pendapat lagi, yaitu pendapat dari Sa'id bin Musayyib. Akhiru ayatin nazalat ayatud dain. Ayat yang terakhir turun adalah ayat yang menjelaskan tentang masalah hutang. Yang ma'ruf di mushaf-mushaf kita, satu ayat tentang dain itu adalah satu halaman penuh. Atau dalam cetakan lain hampir satu halaman penuh. Ayat yang terpanjang. Qala Suyuti wa huwa mursalun sahihul isnad, tetapi di dalam sisi sanadnya menurut Imam As-Suyuti itu termasuk sanad yang mursal. Sanad yang mursal, tapi sahihul isnad. Sanadnya adalah sahih. Tapi hadisnya yaitu mursal. Mursal itu siapa? Mursal itu adalah tabi'in yang mengucap
sesuatu, berpendapat tentang sesuatu. Jadi tidak disebutkan siapa dari mana dia mengetahuinya, padahal dia Sa'id bin Musayyib adalah seorang tabi'in. Tidak mungkin tahu kecuali dari sahabat. Dia tidak menyebutkan siapa sahabatnya itu, maka dikatakan mursal. Tapi dari sisi sanad, mata rantai dari para syuyukh, para perawi, dari guru-gurunya sampai Ibnul Musayyib, itu sanadnya adalah sahih. Demikian penelitian dari Imam As-Suyuti. Wa yumkinul jam'u bainal qaul ats-tsani wa ma ba'dah. Dan mungkin juga untuk dikompromikan di antara pendapat yang kedua dan setelahnya. Bi annaha nazalat kulluha daf'atan wahidah katartibiha fil mushaf. Bisa dikompromikan bahwasannya semua ayat-ayat tadi, yaitu tentang masalah riba atau wattaqu yauman turja'una fi, atau ayat den, itu bisa saja turunnya itu secara bersamaan seperti susunannya di dalam mushaf. Fayasduqu ala kulli minha annaha akhiru ma nazal. Maka kalau memang dikatakan semacam itu, ya bisa saja dikatakan bahwasannya itu adalah ayat-ayat itu. Pendapat dari Ibnu Abbas sendiri ataupun pendapat dari Ibnu Musayyib itu secara umum bisa dikatakan itulah akhir yang turun. Bisa saja demikian. Wa hina idzin yuta'awwalul qaulul awwal bi annahu akhiru ma nazala fi sya'nil faraidi wal ahkam. Maka jika demikian, maka bisa ditafsiri atau bisa dipahami bahwasanya pendapat yang pertama, yaitu tentang masalah akhir yang turun adalah yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah, itu adalah akhir ayat atau akhir wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW di dalam perkara al-faraid, perkara tentang masalah warisan wal ahkam, dan masalah tentang masalah hukum. Ini ringkasan dari pembahasan tentang akhir wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang kami hormati, selanjutnya Abuya Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di dalam kitabnya Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran melanjutkan tentang pentingnya untuk mengetahui asbab nuzul atau sebab turunnya Al-Quran. Beliau menyebutkan di dalam kitab beliau dengan penyebutan ma'rifatu sababin nuzul. Mengetahui atau mengerti tentang sebab turunnya Al-Quran. As-sabab huwal hadisa allati min ajliha nazal Al-Quran. Sebab itu adalah kejadian yang menyebabkan turunnya Al-Quran. Ada kejadian apa sehingga Al-Quran itu turun? Ada kejadian apa sehingga wahyu itu turun? Contoh, kasu'ali sa'ilin, ada orang yang tanya kepada Rasulullah SAW, au huduthi hadisatin, atau terjadinya suatu perkara sehingga turun Al-Quran. Tsumma alam, kemudian ketahuilah anna nuzul al-Quran ala qismain, bahwasannya turunnya Quran itu terbagi menjadi dua. Turunnya Al-Quran terbagi menjadi dua. Qismun nazala ibtidaan. Yang pertama, Quran atau wahyu itu turun begitu saja tanpa adanya penyebab. Wa qismun nazala aqiba waqi'atin aw su'alin. Dan sebagian lagi turun wahyu tersebut setelah adanya kejadian, adanya perkara, atau adanya pertanyaan. Baru turun wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa qad tatabba'al ulama'u al-qismas tsani. Dan para ulama telah meneliti tentang bagian yang kedua. Apa bagian yang kedua? Bagian pertama, Al-Quran itu adalah turun begitu saja tanpa adanya penyebab. Yang kedua, adanya penyebab. Yang adanya penyebab ini, para ulama telah meneliti mana sih ayat-ayat yang ada sabab nuzulnya itu. Wa sannafu fihi kutuban makhsusah. Kemudian para ulama menulis dan mengarang kumpulan yang mengkhususkan tentang masalah sebab turunnya Al-Quran. Bayanul ayati allati nazalat bisababin. Mereka menjelaskan mana saja ayat-ayat yang turun dengan adanya suatu sebab. Wa bayyanu dzalika sabab. Kemudian para ulama juga di dalam kitabnya mereka menyebutkan sebabnya itu begini, sebabnya itu begitu. Wa bayyanu dzalika sabab. Sebab-sebabnya disebutkan. Wajtahadu fihi ijtihadan balighan. Para ulama bersungguh-sungguh di dalam masalah sababun nuzul ini, di dalam penelitiannya ini dengan penelitian yang sangat. Wa asyharu muallafin fi hadzal mawdu', yang paling terkenal kitab yang mengumpulkan tentang asbab nuzul itu adalah Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, adalah kitab yang bernama Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, karya Lil Hafidz As-Suyuti, karya dari Imam As-Suyuti. Ini karena beliau juga termasuk ulama abad ke-10, sehingga nantinya bisa mengumpulkan dari pendapat-pendapat ulama-ulama terdahulu. Makanya Imam As-Suyuti kitabnya lebih terkenal karena dia lebih terakhir dalam mengumpulkannya. Mungkin juga ulama terdahulu sebelumnya ada yang mengumpulkan, kemudian ada lagi kurang. Pada ulama selanjutnya pada Imam As-Suyuti inilah dikumpulkan di dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, sehingga kitab ini yang paling banyak dibaca di dalam penelitian tentang Asbabun Nuzul. Apa sih guna mengetahui asbabun nuzul itu apa? Fawaidu ma'rifati sababin nuzul. Guna ataupun manfaat-manfaat untuk mengetahui sababun nuzul disebutkan oleh Abu Ya di dalam kitabnya. Wa fi hadzal amal fawaidu jalilah. Di dalam pekerjaan untuk mengetahui asbabun nuzul ini mempunyai banyak sekali faedah yang sangat agung. Yang pertama adalah ma'rifatu wajhil hikmah al-ba'itsa ala tasyri'il hukum. Yang pertama dari mengetahui asbabun nuzul adalah mengetahui wajah ataupun sisi dari hikmah yang mendorong atas disyariatkannya sebuah hukum. Kenapa sih kok haram itu, kalau apa sih kok khamr itu haram? Kenapa sampai misalnya diharamkan zina? Di dalam penelitian itu akhirnya tahu saat itu kondisinya bagaimana, sehingga disyariatkan hukum ini, dan nantinya itu sebagai bahan untuk berijtihad yang dipakai oleh para fuqaha. Wa minha, dan termasuk juga guna dari mengetahui asbabun nuzul adalah annahu tariqun qawiyyun fi fahmi ma'anil Qur'an. Itu adalah cara yang sangat kuat di dalam memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Li'annal ilma bis sabab yurithul ilma bil musabbab. Karena mengetahui sebab, maka nantinya akan membekas ataupun akan menolong juga di dalam pemahamannya di dalam hal yang perkara yang menjadi sebab turunnya tersebut.
Ini sangat penting sekali. Yaitu cara yang paling kuat di dalam memahami makna Al-Quran, yaitu kalau memang ada asbabun nuzulnya. Dengan asbabun nuzul, kenapa turun ayat ini? Ayat ini dibaca, artinya begini, kenapa turun? Nah, setelah dipahami turunnya sebab ini, sebab itu. Dari bab itu kemudian muncullah nantinya bisa memahami tentang masalah yang menjadi sebab turunnya wahyu tersebut. Pembahasan selanjutnya, Abu Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di dalam kitabnya menyebutkan ma takarrara nuzuluhu. Jadi tadi ada Al-Quran itu ada yang ada sebab, ada yang tidak ada sebab. Sekali turun. Ada wahyu itu bukan sekali turun. Lebih dari sekali. Turun, sudah turun, turun lagi. Ada. Dibahas sendiri oleh para ulama namanya ma takarrara nuzuluhu. Wahyu yang berulang turunnya. Dzakara jama'atun minal ulama'il mutaqaddimin wal mutaakhirin anna minal Qur'an ma takarrara nuzuluhu. Walidzalika hikamun. Para ulama, baik ulama dahulu al-mutaqaddimin wal mutaakhirin dan ulama akhir, ini menyebutkan bahwasannya ada di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang lebih dari sekali turunnya. Dan hal itu kenapa sampai beberapa kali? Walidzalika hikamun. Pasti ada hikmah-hikmah yang tersembunyi di sana. Apa saja? Minha, di antaranya kenapa kok turun berkali-kali? Adalah at-tadhkiru wal mau'idhah. Adalah untuk mengingatkan dan memberikan nasihat. Sehingga turun. Sudah turun, turun lagi. At-tadhkir wal mau'idhah. Untuk mengingatkan dan memberikan mau'idhah, memberikan nasihat. Wa minha wujudul muqtadi. Dan di antaranya adalah adanya penyebab kenapa ayat itu turun. Setelah turun di dalam waktu sebelumnya, kemudian ada lagi masalah itu, turun lagi. Wujudul muqtadi. Adanya penyebab kenapa harus turun lagi. Wa minha idharu fadlin zaidin lil mutanazzal. Yang selanjutnya, kenapa kok turun? Ya di antaranya dari penelitian ulama itu adalah untuk menunjukkan keutamaan yang lebih dari ayat atau surat yang diturunkan tersebut. Wa qad dzakara ba'dhum anna min dzalika. Sebagian para ulama ahli tafsir atau ahli ulumul Quran mengatakan bahwasannya hal itu banyak. Ya, hal itu diantaranya adalah ayat, yaitu ayatul ruh, ayat yang menjelaskan tentang masalah ruh. Wal Fatihah, surat Al-Fatihah tentang masalah ruh dijelaskan, turun. Suatu saat lagi turun lagi. Al-Fatihah juga begitu. Al-Fatihah sudah turun, turun lagi di masa yang lainnya. Wasuratul Ikhlas, begitu juga surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Sudah pernah turun, turun lagi. Ini karena mungkin keutamaannya dari surat Al-Fatihah atau Al-Ikhlas, ataupun untuk mengingatkan tentang masalah ruh. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Wujudul muqtadi. Ada hal-hal yang menyebabkan harus diturunkan lagi. Ini hikam atau hikmah-hikmah yang terkandung kenapa ayat itu ada yang turun berkali-kali. Wa yajuzu ay yakuna takrarun nuzuli li faidati ikhtilafi harfil qiraah. Ada yang
meneliti, bisa saja ya wa yajuzu bisa saja ayyakuna takrarun nuzul, diulang-ulanginya turun itu li faidati ikhtilafi harfil qiraah, karena memberikan faedah atau memberikan pengertian tentang ikhtilaf perbedaan huruf al-qiraah. Fatanzilul ayah marratan ala harf. Maka suatu saat turun ayat itu satu huruf. Tidak ada bacaan lagi, cuma satu. Wa marratan ukhra ala harfin ghairihi. Dan suatu saat yang lain turun lagi dan ayat itu lagi, tapi bacaannya beda. Bacaannya beda. Masya Allah. Jadi perbedaan turun itu juga dimungkinkan, bisa saja karena perbedaan harf ya di dalam bacaan. Dan hadisnya ma'ruf dan bacaannya mutawatir. Wala yab'udu ay yakuna al-Fatihah nazalat maratan biharfin. Dan mungkin sekali dan tidak jauh, wala yab'udu dikatakan dan tidak jauh an takunal Fatihah, bahwasanya Al-Fatihah nazalat maratan biharfin, itu turun satu huruf dengan bacaan Maliki Yaumiddin, Maliki dengan panjang, Maliki Yaumiddin. Wa marratan biharfin, dan suatu kali turun dengan bacaan Maliki Yaumiddin. Ada dua bacaan. Ya, jadi ada Maliki Yaumiddin, ada Maliki Yaumiddin, tapi di surat An-Nas nggak ada. Malikin Nas, tidak ada Malikin Nas, nggak ada. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas. Tidak ada di dalam ilmu qiraat Malikin Nas, tidak ada. Berarti satu. Tapi dalam Fatihah ma'ruf, mutawatir, ada bacaan Maliki Yaumiddin. Yang kedua, Maliki Yaumiddin. Hadirin hadirat, para pencinta tafsir, para pencinta Al-Quran, para ahli Quran yang selalu mendalami, ingin untuk menyelami tentang ilmu ulumul Quran yang kami hormati. Abuya di dalam kitabnya Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumul Quran kemudian melanjutkan pentingnya kita untuk mengetahui huffazul Quran warwatuhu. Dikatakan tadi bahwasannya kenapa Al-Quran itu kok turun, kok sering? Di antaranya adalah ya tidak jauh, ya mungkin saja, ya sangat dimungkinkan saja di antaranya seringnya turunan Al-Quran itu atau Quran turun berkali-kali itu karena sebab bedanya harf atau qiraah. Maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui siapa para hufadz Al-Quran dan para perawi-perawi dari Al-Quran itu. Hufadzul Quranil Karim min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsiruna jiddan. Disebutkan oleh Abuya Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, beliau mengatakan para penghafal Al-Quran, hufadzul Quran, para orang-orang yang telah menghafal Al-Quran itu sangat banyak sekali. Dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak. Lidzalika naktafi bidzikril masyhurina min huffadhihi wa ruwatihi. Oleh karenanya saking banyaknya itu kita cukupkan sajalah untuk menyebutkan yang paling masyhur dari para sahabat itu, ya siapa
ya para hufadz, dan kemudian siapa para perawi-perawi dari mereka itu. Faminhum, di antaranya para sahabat Rasulullah SAW yang menghafal Al-Quran atau yang sebagai penghafal Al-Quran, ya, adalah al-khulafaul arba'ah, adalah khalifah 4. Siapa saja ma'ruf bagi kita, yaitu Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, Sayyidina Umar, wa Utsman, Sayyidina Utsman, wa Ali, Sayyidina Ali, wa Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, wa Mu'adz bin Jabal, dan juga Sayyidina Mu'adz bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, wa Salim bin Ma'qil maula Abi Hudzaifah, ada namanya Salim bin Ma'qil maula Abi Hudzaifah. Begitu juga Zaid bin Thabit, Sayyidina Zaid bin Thabit, wa Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah, wa Sayyidah Hafsah, Sayyidah Hafsah. Sayyidah Aisyah istri Rasulullah SAW, beliau adalah putri dari Sayyidina Abu Bakar. Wa Sayyidah Hafsah, Sayyidah Hafsah juga istri Rasulullah SAW dan juga putri dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala an. Wa Sayyidah Ummu Salamah, ya, kemudian wa Sayyidah Ummu Salamah, begitu juga Sayyidah Ummu Salamah Ummul Mukminin Ummu Salamah, wa Ubadah bin Samit, begitu juga Ubadah bin Samit. Ini yang paling masyhur di antara para mereka yang hafal Al-Quran itu dari kalangan para sahabat. Ketika para ulama mengatakan bahwasanya mereka inilah hufadzul Quran, walaysa ma'na hadza, artinya adalah bahwasannya bukan artinya itu bahwasannya anna haula faqat humul hufadz, bahwasanya mereka saja yang menghafal Al-Quran. Bal hunaka katsirun ghairuhum mithluhum. Tetapi di sana banyak para penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat selain mereka itu sama, ya, sama dengan para hufadz dari kalangan sahabat tersebut. Waqad qutila fi ghazwati Bi'ri Ma'unah sab'una minal qurra'i fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, dibunuh, waqad qutila, dan terbunuh pada ghazwah, pada peperangan Bi'r Ma'unah. Itu 70 dari para qurra, orang-orang yang hafal Al-Quran pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dibunuh. Jadi ada kaum datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minta untuk diajarkan Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat senang, sangat merespon, dikirimlah 70 qurra. Kalau qurra itu artinya bukan ahli tilawah yang pakai lagu-lagu itu, bukan. Ahli orang-orang yang menghafal Al-Quran 70, tidak tanggung-tanggung Rasulullah SAW. Setelah dikirim di sana, ternyata mereka dibunuh oleh mereka yang minta. Sehingga nantinya dengan hal itulah turunnya Rasulullah SAW qunut nazilah, mendoakan atas mereka sampai nantinya berhenti setelah 1 bulan setelah ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mithluhum fi yaumil Yamamah. Begitu juga banyak juga yang terbunuh pada peperangan Yamamah. Ini pada zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sehingga menyebabkan di situ banyaknya sahabat yang terbunuh, akhirnya ada kodifikasi atau ada tadwin atau ada pembukuan Al-Quran yang pertama kali. Ini ada hikmahnya. Setelah banyak para hufadz yang terbunuh pada perang Yamamah, maka diusulkanlah untuk mengadakan kodifikasi Al-Quran yang belum pernah hal itu terjadi pada masa Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah dengan dari bid'ah hasanah tersebut, pendapat yang bagus dari Umar bin Khattab kemudian setelah beberapa saat, setelah dipikirkan sampai lapang dadanya Abu Bakar saat itu jadi khalifah, maka dimulailah tim untuk mengumpulkan Al-Quran atau mengumpulkan Al-Quran itu menjadi cikal bakal dari
pembukuan. Setelah berserakan, yaitu dari tulang belulang, dari bebatuan, dari kulit, kemudian dari pelepah kurma, atau dari media apa yang ada pada zaman Rasulullah SAW, kemudian dikumpulkan semuanya, ada buktinya semuanya sebagai dokumen, dan kemudian dinasah kembali oleh tim yang telah ditunjuk oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Banyak penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat. Wa hasru qurra'is sahabah al-jami'ina lil Qur'an kamilan amrun yakadu yakunu mustahilan. Secara satu persatu untuk meneliti, menyebutkan jumlah ataupun siapa-siapa yang hafal Al-Quran secara sempurna pada masa sahabat adalah perkara yang hampir mustahil. Khususun ma'a kathratihim wa tafarruqihim fil bilad, khususnya saking banyaknya para sahabat dan sudah berpisah-pisahnya mereka. Jadi sahabat itu setelah peta Islam menjadi luas, ada yang di Basra, ada yang di Kufah, ada yang di Mesir, ada yang di Syam, ya. Kemudian ada juga yang tafarruq masih ada di daerah Hijaz, ada yang sampai daerah Najd. Nah, ini semakin sulit lagi untuk didata. Jadi pendataan secara lengkap untuk siapa saja mereka penghafal Al-Quran di kalangan sahabat itu adalah perkara yang hampir sangat sulit sekali. Kata Abu ya, yakadu yakunu mustahilan, hampir mustahil. Hampir mustahil. Wa qutila man qutila mimman sabaqatil isyarat ilaihim, begitu juga selain mereka berjauhan tempatnya, ya, dan juga mereka banyak juga yang terbunuh dari beberapa peperangan yang telah disebutkan tadi, yaitu di peperangan Bi'r Ma'unah dan juga peperangan di dalam perang Yamamah. Inilah menjadi penyebab kenapa penghitungan ataupun pendataan secara lengkap itu sangat sulit. As-sahabatu al-mushtaharuna bi iqra'il Qur'an. Tadi dikatakan bahwasannya orang yang hafal Al-Quran dari kalangan sahabat itu adalah banyak. Tapi yang menyampaikan sahabat kepada tabi'in atau pada sahabat-sahabat sendiri yang belum mendapatkan Al-Quran atau belum hafal Al-Quran atau belum pernah mendengar ayat tersebut, itu yang masyhur itu tidak banyak. Amal mushtaharu nabi qira'il Qur'an minas sahabah fasab'un. Adapun yang paling masyhur para sahabat yang membacakan Al-Qur'an, artinya mengajarkan Al-Qur'an, itu ada 7. Yang pertama adalah Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa Zaid bin Thabit, Sayyidina Zaid bin Thabit, wa Ibnu Mas'ud, dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, wa Abu Darda, Sayyidina Abu Darda, wa Abu Musa al-Ash'ari, dan begitu juga Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, wa Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab, wa akhadha anhum khalqum minat tabi'in, dan kemudian mengambil dari mereka inilah ya banyak sekali dari golongan generasi selanjutnya, yaitu para tabi'in. Sehingga Al-Quran itu menjadi terkenal. Yang pertama, Al-Quran itu pada masa Rasulullah SAW ada larangan jangan ditulis. Yaitu tidak, pada masa Rasulullah SAW Al-Quran itu ditulis tapi di dalam media, ya, media-media yang tidak terkumpulkan terkodifikasi.
Kemudian ada kodifikasi pada masa setelah Perang Yamamah. Kemudian disimpan hasil kodifikasi itu di Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ketika meninggal disimpan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika meninggal disimpan oleh Siti Hafsah. Kemudian diminta dari Siti Hafsah itu oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian dari Sayyidina Utsman bin Affan itu kemudian nantinya ditulis, diperbanyak, yaitu nantinya disampaikan di beberapa daerah yang menjadi daerah kekuasaan saat itu. Ada mushaf Madinah, ada mushaf Imam, ada mushaf Kufah dan sebagainya. Ada yang di Syam. Nah ini diantaranya juhud ataupun usaha para sahabat di dalam pengumpulan Al-Quran. Sehingga nantinya dari mereka itulah diajarkan Al-Quran pada tabi'in kepada atba' tabi'in, kemudian pada selanjutnya sampai kepada kita semuanya ini yang sudah menjadi ilmu yang terkumpul. A'immatul qiraat. Di dalam kitab Qawaidul Asasiyah fi Ummul Quran, Buya melanjutkan tentang siapa saja para imam qiraat itu. Para imam qiraat itu siapa saja? Tsumma tajarrada qaumun wa'tanau bi dhabtil qiraati at-tamma inayatin. Kemudian para ulama itu banyak yang memperhatikan tentang dhabtul qiraah, tentang bacaan qiraat atamma inayatin, dengan perhatian yang sangat. Hatta soru a'immatan, sehingga para ulama-ulama tersebut dari kalangan atba' tabi'in atau orang-orang generasi setelah sahabat itu, karena kesungguhannya di dalam meneliti tentang dhabtul Quran, cara bacaan Al-Quran yang beragam itu, sehingga mereka menjadi para imam yuktada bihim wa yurhalu ilaihim, yang bisa diikuti, mempunyai umat, wa yurhalu ilaihim, dan didatangi. Fil Madinah, di Madinah, wal Kufah, dan di Kufah, wal Basrah, begitu juga di Basrah, wasyam, dan di Syam. Washtahara min haula fil afaq al-aimmatus sab'ah. Washtuhira, dan terkenal min haula, dari mereka-mereka itu, fil afaq, di dunia Islam, al-aimmatus sab'ah, adalah para imam yang 7 dari ulama ahli qiraat. Yang pertama adalah Nafi', adalah Imam Nafi'. Wa ibnu Abdurrahman ibnu Abi Nu'aim, namanya adalah Ibnu Abdurrahman Nafi' bin Abdurrahman bin Abi Nu'aim. Wa qad akhadha an sab'ina minat tabi'in. Nafi' itu mengambil dari 70 tabi'in. Gurunya 70, Imam Nafi'. Siapa gurunya? Tabi'in. Tabi'in siapa? Bawahnya sahabat. Minhum Abu Ja'far. Di antaranya adalah mengambil dari Abu Ja'far. Yang kedua, termasuk imam yang terkenal dalam imam qira adalah Ibnu Katsir. Siapa Ibnu Katsir? Wa huwa Abdullah ibnu Katsir. Abdullah ibnu Katsir bin al-Muttalib al-Qurashi. Abdullah bin Katsir bin Muttalib al-Qurashi, yang bangsa Quraisy. Wa akhadha an Abdullah bin As-Sa'ib as-Sahabi. Ibnu Katsir ini mengambil dari Abdullah bin Sa'ib
ia adalah seorang sahabat. Jadi Ibnu Katsir ini adalah seorang tabi'in. Yang ketiga adalah Abu Amr. Siapa namanya? Wawa Abu Amr al-Basri al-Mazini. Dia adalah Abu Amr al-Basri al-Mazini. Wa akhadha anit tabi'in. Abu Amr ini ngambil dari tabi'in, sama dengan Imam Nafi'. Ibnu Katsir ngambil dari sahabat, berarti dia tabaqatnya adalah tabaqat tabi'in. Yang keempat adalah Ibnu Amir. Wa huwa Abdullah bin Amir al-Yahsubi. Namanya Ibnu Amir adalah Abdullah bin Amir al-Yahsubi. Wa akhadha an Abi Darda wa ashabi Utsman. Beliau mengambil dari Abu Darda dan juga para sahabat-sahabat dari Utsman. Kemudian Asim, Imam Asim, wawa Ibnu Bahdalah Abin Najud al-Asadi, wa akhadha anit tabi'in. Asim bernama Ibnu Asim Ibnu Bahdalah Abin Najud al-Asadi. Dia ngambil dari para tabi'in. Kemudian ada Imam Hamzah. Hamzah, siapa namanya? Wawa Hamzah bin Hubaib Az-Zayyad. Dia adalah Hamzah bin Hubaib Az-Zayyad. Wa akhadha an Asim. Imam Hamzah mengambil dari Imam Asim. Wal A'mash, dan dari A'mas. Wa Subai'i, dan dari Subai'i. Wa Mansur bin Mu'tamir, dan ngambil dari Mansur bin Mu'tamir. Wa ghairihim, dan selain mereka. Dan yang ketujuh adalah Imam Al-Kisai. Siapa namanya? Wa huwa Ali bin Hamzah bin Abdullah al-Asadi. Namanya Ali bin Hamzah bin Abdullah al-Asadi. Wa akhadha anil Hamzah. Imam Kisai ini mengambil dari Imam Hamzah. Wa Abi Bakar bin Ayyash, dan juga mengambil dari Abu Bakar bin Ayyash. Tsumma intashara al-qurra fil aqtar, kemudian tersebarlah atau terkenallah para ahli qurra atau ahli qiraat ya di dalam peta Islam, di negara-negara Islam ya di bawah naungan daulah Islamiyah saat itu. Wa tafarraqu umaman ba'da umamin, kemudian mereka berpencar menjadi segolongan umat ya, dan juga orang setelahnya itu menjadi para a'immam juga. Washtara min ruwati kulli tariqin min turuqi sab'ah rawiyani. Dan yang paling terkenal dari para perawi dari tiap torik ya, kul min ruwati kulli tariqin min turuqi sab'ah, dari torik-torik yang ketujuh itu adalah paling tidak ada dua riwayat, ada dua perawi. Fa an Nafi', misalnya dari Nafi' itu qaulun wa warsh anhu. Dari Nafi', bolehnya Nafi' banyak, tapi yang paling terkenal adalah Imam Qaulun dan Warsh yang ngambil dari Nafi'. Wa Ibnu Katsir, dan dari Ibnu Katsir adalah Qumbul wal Bazi an ashabihi anhu, adalah Imam Qumbul. Kemudian Imam Al-Bazi dari murid-muridnya Ibnu Katsir, dan murid-muridnya itu ngambil dari Ibnu Katsir. Dari Al-Bazi tidak langsung dari Ibnu Katsir. Wa an Abi Amr, misalnya riwayat Ibnu Amr, Abi Amr itu adalah ada Ad-Duri, ada As-Susi. As-Susi Ad-Duri langsung dari Abi Amr, tapi As-Susi anil Yazidi anhu. Imam As-Susi mengambil dari Al-Yazidi. Al-Yazidi mengambil dari Abu Amr. Wa an Ibni Amir, dari Ibnu Amir ada Imam Hisham, Ibnu Zakwan. Ya, Imam Hisham mengambil dari Ibnu Amir, tapi Zakwan an ashabihi, dari para murid-murid Ibnu Amir, anhu dari Abu Amir, dari Ibnu Amir. Wa an Asim, dan mengambil dari Imam Asim ada Abu Bakar bin Ayyash, ada Abu Bakar bin Ayyash, wa Hafs, dan Imam Hafs, anhu langsung dari Imam Asim. Dan qiraat kita kebanyakan dari Hafs an Asim. Wa an Hamzah, mengambil dari Hamzah ada Imam Khalaf, wa Khalad an Sulaim anhu. Ada Imam Khalaf mengambil dari Hamzah, tapi Khalad
dari Sulaim, kemudian dari Hamzah. Wa anil Kisai, kemudian ngambil dari Imam Kisai siapa? Ad-Duri. Begitu juga Imam Abul Haris, langsung ngambil dari Al-Kisai. Ini diantaranya para perawi-perawi yang terkenal dari mereka, yaitu para a'immah al-qura as-sab'ah. Yaitu paling tidak yang terkenal ada dua perawi. Meskipun murid-murid mereka itu banyak, tetapi kemudian menjadi syajarah al-isnad atau sanad, itu yang paling terkenal adalah mereka berdua. Dari situ kemudian banyak lagi, dari tiap-tiap perawi-perawi itu ada torik-torik yang nyampe pada kita. Ada torik Asy-Syatibi dari bacaan Hafiz misalnya dari Asim, ada qiraah Asy-Syatibi, ya juga ada torik torik Asy-Syatibi atau terkenal torik Syatibiyah atau torik dari Ibnul Jazari dan juga dari torik-torik yang lain. Namun yang terkenal di antara kita di Indonesia adalah dari torik Asy-Syatibi. Jam'ul qiraat ala riwayat, mengumpulkan qiraat di atas riwayat-riwayat. Summa lamma tasa'al kharqu wa kadal batilu yaltabisu bil haqq. Kemudian ketika banyak sekali kebohongan, ya bahkan hampir-hampir kebatilan itu menyerupai dengan yang hak, qoma jahabidatul a'immah wa balaghu fil ijtihad. Maka datanglah para ulama-ulama peneliti dan pengkritis dari umat ini, ya mereka kemudian bersungguh-sungguh di dalam meneliti ataupun mengumpulkan riwayat-riwayat ada dan menghafal dari yang ada. Wa jama'ul hurufa wal qiraat, kemudian mereka mengumpulkan qiraat-qiraat tersebut dari para imam-imam. Wa azau al-wujuha wa riwayat, kemudian mereka menisbatkan pada wajah-wajah dan riwayat-riwayat yang ada. Wa mayyazu sahiha wal masyhur wasyad, mereka saking banyaknya bacaan-bacaan itu kemudian membedakan mana yang as-sahih, mana bacaan yang masyhur, mana bacaan yang syad, yang nyeleneh, bi usulin as-saluha, dengan dasar-dasar atau dengan ilmu-ilmu yang telah mereka tetapkan. Wa arkanun fassaluha, serta rukun-rukun yang mereka perinci pakai cara-cara penelitian tersendiri di dalam masalah atau syarat-syarat yang mana menjadi mutawatir, mana syarat itu yang tidak mutawatir. Ini punya cara-cara sendiri. Fa awwalu man sannafa fil qiraat, adapun orang pertama kali mengarang di dalam qiraat ini, yang mengumpulkan qiraat ini adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, yaitu Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Kemudian disusul setelah itu Ahmad bin Jubair Al-Kufi. Kemudian Ismail bin Ishaq Al-Maliki, yaitu murid dari Qalun, sahibu Qalun. Tsumma Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari, kemudian Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari mengumpulkan juga tentang mengarang tentang al-qiraat, ya jam'ul qiraat, mengkompromikan atau mengumpulkan qiraat-qiraat yang ada, bukan tersendiri-sendiri lagi. Tsumma Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Umar Ad-Dajuni, kemudian Abu Bakar bin Mujahid. Tsumma qaman nasu fi asrihi wa ba'dihi bit ta'lif fi anwa'iha jami'an wa mufradan. Kemudian banyak sekali para ulama pada masanya ataupun pada masa setelah Imam Abu Bakar bin Mujahid ini, yaitu mengarang dari berbagai jenisnya, baik yang karangan-karangan yang jami' ataupun yang mengumpulkan dari qiraat-qiraat itu, ataupun yang mengarang secara tersendiri dari tiap bacaan-bacaan tersebut. Wa mujazan wa muzhaban, ada yang secara ringkas, ada yang secara panjang lebar di dalam menerangkan ataupun dalam keterangan ataupun dalam riwayatannya. Wa aimatul qiraat la tuhsa, sesungguhnya para imam-imam qiraat itu tidak terbilang, artinya sangat banyak. Wa qad sannafa tabaqatihim hafidul Islam Abu Abdullah Ad-Dhahabi. Jadi para imam-imam qiraat itu sangat banyak sekali. Ya kemudian para ulama ada yang meneliti, di antaranya
Al-Hafidh yaitu Abu Abdillah Adz-Dzahabi ini mengumpulkan mengarang ya di dalam tobaqat mereka. Tobaqat itu apa? Generasi-generasi dari golongan para penghafal Al-Quran tersebut atau imam qiraat tersebut. Tsumma hafidul qiraat Abul Khair Ibnul Jazari, kemudian diikuti juga setelah Imam Adz-Dzahabi ada Abul Khair Ibnul Jazari atau yang terkenal dengan Ibnul Jazari juga mengarang tentang tobaqat ataupun generasi-generasi penghafal atau al-qurra, imam-imam qurra. Inilah keterangan ringkas tentang siapa-siapa para imam qiraat dan kemudian siapa saja para perawinya dan kemudian juga usaha para ulama di dalam mengumpulkan atau memudahkan dari qiraat-qiraat yang tersebar di dalam